Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh gabung tim raksasa Jepang Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos resmi memperkenalkan bek Timnas Indonesia Sandy Walsh sebagai bagian dari timnya. Kabar ini dikonfirmasi dari akun sosial media milik klub pada Minggu 9 Februari 2025. Dari Cafe Mechelen, kami senang untuk mengumumkan padamu bahwa kami telah memutuskan Sandy Walsh bergabung dengan skema transfer, tulis akun Yokohama F. Marinos. Sandy Walsh datang ke Liga Jepang usai jarang dimainkan bersama Cafe Mechelen musim ini. Pemain 29 tahun tersebut memutuskan hijrah ke Jepang. Usai resmi hijrah ke Jepang, Sandy Walsh mulai angkat bicara. Pemilik 17 caps Timnas Indonesia tersebut senang usai diperkenalkan sebagai bagian dari Yokohama F. Marinos. Saya sangat senang dan merasa terhormat dipindahkan ke Yokohama F. Marinos, ujar Sandy Walsh dari laman resmi klubnya. Sandy Walsh sudah berkenalan dengan rekan setim. Dirinya merasa senang dengan sambutan para pemain di kamp latihan. Pemain Timnas Indonesia tersebut sudah tak sabar menjalani musim yang hebat bersama tim barunya tersebut di Liga Jepang. Ketum PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert bahas satu masalah di Timnas Indonesia bisa pusing lawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pertemuan itu membahas satu masalah yang akan datang ke Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis 20 Maret 2025. Erick Thohir dan Patrick Kluivert sedang dipusingkan dengan satu hal. Masalah itu yakni kehadiran pemain-pemain Timnas Indonesia ke Australia. Kata Erick Thohir, pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri bisa saja datang terlambat. Sebab mereka baru akan selesai menjalani pertandingan pada 16 dan 17 Maret 2025. Belum lagi Martin Paes yang baru akan berangkat ke Australia itu pada 18 Maret 2025. Sedangkan untuk pemain yang bermain di Liga 1 domestik sudah mulai bisa berkumpul pada 16 Maret 2025. Tentu saja Timnas Indonesia hanya mempunyai waktu yang sedikit untuk berlatih bersama. Sebaliknya, untuk kepulangan Timnas Indonesia dari Australia, Erick Thohir tidak menemukan masalah apapun. Sebab PSSI menyatakan akan menyewa pesawat untuk kembali ke Indonesia untuk menghemat waktu. Tujuannya adalah agar Timnas Indonesia mempunyai banyak persiapan lebih melawan Timnas Bahrain. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Kata Ole Romenyi usai resmi menjadi WNI, sebuah kehormatan dan sudah tak sabar membela Timnas Indonesia. Pemain Oxford United FC, Ole Romenyi buka suara usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian ini diungkapkan setelah Ole Romenyi menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari 2025. Ole Romenyi menjalani sumpah WNI bersama dengan dua pemain keturunan lainnya, yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Untuk pengambilan sumpah Ole Romenyi dan kedua pemain tersebut memang dilakukan di Inggris. Hal ini karena Ole Romenyi saat ini masih memperkuat klub asal Inggris yakni Oxford United. Dan kini Ole Romenyi sudah memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia pada laga kontra Australia. Darah Indonesia pemain Oxford United tersebut berasal dari sang nenek yang lahir di Medan. Kehadiran Ole Romenyi di lini depan jelas jadi berkah bagi Timnas Indonesia. Pasalnya Ole Romenyi bisa menguasai banyak posisi di lini depan. Dirinya bisa menguasai penyerang sayap, penyerang tengah, dan pemain nomor 10. Selain itu, Ole Romenyi sudah berpengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain 24 tahun tersebut diproyeksikan bakal debut secepat mungkin bagi Timnas Indonesia senior. Dirinya diproyeksikan debut saat Timnas Indonesia menghadapi Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di kota Sydney. Ole Romenyi WNI ini prediksi formasi Timnas Indonesia terbaru dan Rafael Struijk terancam digantikan. Rafael Struijk kini harus bersaing lebih keras untuk mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia, meskipun Struijk telah menjadi andalan Sinteyong di lini depan. Ia belum berhasil memberikan kontribusi maksimal, baik dalam mencetak gol maupun dalam mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, Brisbane Roar.
Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kemungkinan besar akan menurunkan Oleh Romani sebagai penyerang utama dalam formasi yang lebih fleksibel. Romani akan diapit oleh pemain-pemain kreatif seperti Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand yang akan memberikan dukungan di belakangnya. Sementara itu dengan banyaknya pemain belakang berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia, formasi 3-4-3 kembali dipertimbangkan sebagai pilihan utama. Dalam formasi ini, Martin Paes diharapkan bisa tetap menjadi kiper utama dengan perlindungan dari para bek solid seperti Kevin Dix, Mads Hilgers, Jay Ezes, Justin Hubner, dan Jukes Calvin Verdonk. Dua gelandang bertahan Tom Haye dan Ivar Jenner juga akan memainkan peran penting dalam mengatur permainan dari lini tengah. Keberagaman posisi yang bisa dimainkan oleh Romani memberikan fleksibilitas bagi pelatih untuk menyesuaikan strategi permainan sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadiran pemain yang berpengalaman di level tinggi seperti Romani juga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional yang semakin ketat. Perjalanan karier Joel Veltman dari Ajax ke Brighton dan keinginan membela timnas Indonesia. Nama Joel Veltman mendadak jadi sorotan fans timnas Indonesia. Sebab bek kanan 33 tahun itu mengakui punya darah Indonesia dan memiliki keinginan untuk bisa membela skuad Garuda lewat proses naturalisasi. Bek tangguh asal Belanda mengukir namanya di dunia sepak bola melalui perjalanan karier yang mengesankan. Mulai dari akademi Ajax hingga menjadi andalan Brighton, Veltman menunjukkan dedikasi dan bakat yang luar biasa di lapangan hijau. Joel Veltman juga memiliki perjalanan menarik di level internasional bersama timnas Belanda. Ia telah mengoleksi 28 caps dan mencetak 2 gol sejak debutnya pada November 2013. Veltman turut berpartisipasi dalam Piala Dunia 2014 dan Euro 2020, menambah pengalaman berharga di panggung internasional. Namun, ada kabar menarik yang datang dari Veltman. Meskipun telah membela timnas Belanda, ia mengungkapkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia, mengingat ia memiliki darah Indonesia dari ibunya. Saya sangat tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia, kata Veltman. Patut kita nantikan apakah Joel Veltman akan bergabung dengan timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga yang akan datang.